kan ya? Bisa. Oh iya bisa. Mohon maaf, saya mengganggu kegiatan ibu-ibu dalam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu meskipun lewat udara. Apa kabar? Alhamdulillah. Dengan keluarga yang keluarga sehat, sulit Bu Zayi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana dengan kegiatan luring dan daringnya? Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Begini, Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menindaklanjuti tentang kegiatan pembelajaran kita berhubungan dengan kondisi bahwa saat ini kegiatan belajar mengajar kita berbeda dari tahun-tahun kemarin dan baru kali ini karena adanya tanggap darurat bencana COVID, sehingga kita sebagai orang yang di bidang pendidikan akan mendapatkan ilmu baru, mengalami beberapa perubahan dalam mendidik dan membuat seperangkat program pembelajaran. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu diberi kemudahan untuk menjalankan tugas yang sangat bervariasi. Amin. Ibu-ibu sekalian, izinkanlah pada saat ini saya ingin mensosialisasikan supervisi akademik yang biasanya kita laksanakan dengan tatap muka. Namun pada keadaan tanggap darurat COVID Corona ini, bencana COVID ini, supervisi akademik akan dilaksanakan dengan menggunakan supervisi akademik berbasis TI, yaitu dengan daring dan luring seperti ini. Alhamdulillah kita dalam zona yang agak nyaman sehingga kita sudah diizinkan untuk mengikuti untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun luring. Dan saya kira teman-teman sudah melaksanakan ya. Suatu saat dalam kondisi daring, suatu saat dalam kondisi luring. Ya. Melatar belakangi tentang studi akademik berbasis TI ini adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Itu dibutuhkan kepala sekolah yang mampu memahami kurikulum dan membimbing serta menggerakkan peserta didik, menggerakkan pendidik melaksanakan tugasnya dengan harapan dengan kegiatan seperti akademik, kegiatan belajar mengajar ibu sekalian itu ditemukan nanti kelemahan dan kekurangan serta kelebihan bagaimana teman-teman untuk mengajar di kelasnya sehingga nanti akan menghasilkan peserta didik yang mutu pendidikannya lebih baik lagi. Yang selanjutnya, kenapa menggunakan TI adalah menindaklanjuti adanya surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama tanggap COVID bencana COVID-19 ini. Sedangkan lanjutan yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PPRI nomor 4 2008 tentang guru, Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah, dan yang paling utama adalah surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PDR selama darurat bencana COVID-19. Itu yang menjadi landasannya. Sedangkan tujuan dari supervisi akademik berbasis TI ini adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan bagi murid-muridnya. Kalau tujuannya seperti biasa, seperti supervisi akademik yang kita laksanakan secara tatap muka. Kemudian diharapkan dengan manfaat supervisi akademik berbasis TI ini, itu guru itu mampu mengetahui kelebihan, kemudian kekurangan dalam membuat perencanaan, kemudian pelaksanaan dan menilai proses pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga nanti diharapkan itu akan menghasilkan output yang maksimal.
Kemudian bagaimana indikator keberhasilan supervisi akademik itu? Supervisi akademik berbasis TI itu akan berhasil apabila yang pertama, kemampuan guru meningkat dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajarannya itu semakin baik dan baik. Yang selanjutnya, kualitas pembelajaran itu akan lebih baik. Jadi komunikasi antara guru dan anak, kemudian kompetensi anak itu juga akan berkembang sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran yang dievaluasikan. Kemudian terjalin hubungan yang harmonis antara guru dan kepala sekolah. Ini sehingga saya sebagai kepala sekolah juga tahu bagaimana ibu-ibu mengerjakan seperangkat pembelajaran. Teman-teman juga bisa menceritakan apa kelebihan atau kekurangan dan kesulitan apa yang terjadi di saat ibu-ibu itu mengajar di kelas. Kemudian yang selanjutnya yang paling utama adalah pemanfaatan TI dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Sedangkan jadwal yang akan kita laksanakan itu sudah disesuaikan dengan jadwal di saat awal tahun pelajaran kemarin, bahwa ini sudah memasuki mungkin pertengahan atau selesai untuk semester ini. Untuk saat ini pre-observasi itu akan kami laksanakan pada besok pagi, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Silakan ibu-ibu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melengkapi instrumen yang akan kami haturkan kepada ibu-ibu. Kemudian pelaksanaan observasi itu akan dilaksanakan untuk Ibu Sulistiantari itu hari Kamis tanggal 2 Oktober 2020, sedangkan untuk Bayi Matul Mursadah itu akan kami laksanakan hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Sedangkan pelaksanaannya itu akan kami gunakan untuk kegiatan supervisi akademik saat ini, itu akan kami gunakan kombinasi antara luring dan daring. Ya, kadang-kadang saya menginput data itu lewat ibu-ibu dengan cara daring seperti ini, tetapi tidak menutup kemungkinan karena kita sudah diizinkan untuk luring, itu nanti di saat observasi pembelajaran itu kami akan mengunjungi kelas dari Ibu Sulis maupun Ibu Jayim untuk melihat langsung bertatap muka dengan anak-anak dan melihat langsung kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kiranya ini yang dapat kami haturkan tentang sosialisasi supervisi akademik itu. Kami harapkan ini ibu-ibu melaksanakan dengan tenang, dengan jadi beban, jangan khawatir, ini hanyalah evaluasi kegiatan saja. Saya menanyakan sebagai orang yang dituakan sebagai kepala sekolah, menanyakan bagaimana kegiatan luring dan daring sampai saat ini. Kemudian saya juga bisa menginformasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan apabila nanti ada pihak-pihak yang membutuhkan dalam kegiatan supervisi akademik. Ini dulu, mungkin ada pertanyaan dari Bu Sulis ataupun Bu Jayim sehubungan dengan sosialisasi ini, dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan untuk besok pagi dan observasi dan saat observasi pelaksanaan supervisi. Monggo Bu. Mungkin karena ini sesuatu yang baru, terus apa yang bisa kami persiapkan gitu? Oh, ini karena ini yang hari yang baru, Ibu tidak perlu khawatir saja. Sebenarnya kalau hal yang perlu dipersiapkan itu sama, Bu, sama dengan kegiatan supervisi kita kalau tatap muka. Silahkan Ibu mempersiapkan seperangkat pembelajarannya dari apa itu KTSP, program tahunan, program semester, kalender pendidikan, kemudian RPPM, RPPH, kan dengan apa yang
akan digunakan, media apa yang akan digunakan, media bermain apa yang akan digunakan, kemudian format penilaian dan teknik penilaiannya. Saya kira sama, Bu. Nanti mungkin ditambah lagi karena ini TI, perlu Ibu mempersiapkan laptop seperti biasa. Saya kira sudah seperti biasanya untuk Bu Sulis dan Bu Jaim sudah biasa menggunakan TI. Demikian Bu Sulis. Mungkin pertanyaan sama karena ini sudah disampaikan Bu Sulis tadi, pertanyaannya sama apa yang perlu disiapkan, sehingga saya kira sudah cukup. Terima kasih Bu Jaim. Pokoknya jangan dijadikan beban, kita santai-santai saja karena kebetulan ini juga kita baru belajar bersama-sama menggunakan Office 365 ini. Jadi jangan jadi beban, kita saling membantu, saling memberi informasi. Apabila suatu saat nanti ada kendala, kita carikan solusi bersama-sama gitu. Ya, terima kasih. Yang lain? Ya, monggo. Mungkin untuk alatnya selain laptop menggunakan HP, apakah diperbolehkan Bu nanti? Oh, terima kasih Bu Sulis, pertanyaan yang bagus. Itu juga bisa Bu, nanti kalau penjenengan menggunakan HP itu nanti kalau sudah diinstal, kemudian kita sudah masuk dalam satu kelas, itu saya kira nanti segala informasi itu yang dibutuhkan itu akan kami masukkan di kelas kita itu. Bisa Bu, nanti yang penting Bu Sulis dan Bu Jaim menginstal itu. Apa itu? Office 365 itu. Nggih, Bu. Ampun Bu. Sementara itu dulu karena kami belum melaksanakan, jadi juga belum bisa tanya lebih lanjut untuk kegiatan apa kendala yang kami alami untuk supervisi berbasis IT ini. Bu Jaim, terima kasih sekali. Pokoknya kita santai saja, dengan niat yang baik, insya Allah nanti akan berjalan seperti biasa. Yang perlu disiapkan adalah anak-anaknya. Kemudian besok itu karena jadwal kita pas luring ya Bu Sulis dan Bu Jaim, ini minggu ini kita luring ya. Ya, itu kita luring, nanti saya akan masuk ke kelas meskipun tidak semua anak masuk di kelas, tetapi ada anak yang bisa diobservasi. Semoga saja nanti sampai dari pra, kemudian pelaksanaan observasi, sampai pasca observasi, kita diberi kemudahan, kelancaran, sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan akhirnya apabila dirasa sudah tidak ada hal yang perlu ditanyakan, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Sulis dan Bu Jaim atas atensinya dalam sosialisasi supervisi akademik ini. Saya mendoakan semoga ibu-ibu beserta keluarga di rumah selalu sehat, kemudian anak-anak yang diampu sesuai dengan kelas masing-masing juga selalu sehat, dan bencana COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan tatap muka dengan anak-anak dan kegiatan belajar mengajar di TK Negeri Panggang ini bisa maksimal. Amin. Terima kasih Bu Sulis dan selamat selanjutnya. Terima kasih untuk waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.